Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonamit pasang Kalimantabe tinebeh ing tuladuni demawa ing tawang-tawang tinebeh ing itulak mano. Kembali lagi bersama Ardi ya di formasi podcastnya para santri. Hari ini nggak sendirian karena hari ini ditemenin sama sahabat Ardi. Ini sahabat spesial sekali ya. Sahabat dari kecil dan sahabat yang paling sukses kayaknya sekarang. Thank you. Karena dia sekarang udah menjadi artis, menjadi selebgram, menjadi public figure yang kemarin juga barusan ada kompetensi magic komedi di Indosiar kalau kalian melihatnya atau sempat nonton. Siapakah dia? Ayo Mas kenalan. Aduh, dipanggil Mas nih udah kayak Mas saja nih. Aduh. Oke, jadi mungkin yang belum tahu gue, jadi nama saya kayak gue lo, saya kamu aja, formal aja. Ya terserah. Oke, jadi namaku tuh Sam Kamailo. Jadi jika kalian tahu atau mungkin di luar sana magician atau penikmat sulap gitu pasti tahu lah Sam Kamailo. Setidaknya ya tahu orangnya kayak apa gitu lah ya. Jadi saya ini seorang magician, saya seorang hipnoterapis juga, dan kalau kata Ardi saya selebgram ya enggak juga karena belum ada endorse nih. Iya. Atau mungkin kalau ada endorse nih habis ini bisa kasih endorse langsung ke Instagram saya. Kenapa tiba-tiba di opening langsung cari promosi ya? Ya itulah namanya kesempatan dalam kesempitan itu namanya. Oh iya. Ngomong-ngomong nih, kita ini temen ya. Kita temen tuh dari kapan sih Mas Sam Kamelo? Waduh, kalau ini mohon maaf nih kalau bisa nggak usah pakai mas. Oh, iya. Jadi kayak mas gitu kan. Oh ya udah. Kalau berteman kayaknya kita udah dari kecil, dari SD kayaknya ya. Kita dari SD, dari SMP, SD. SMA, kuliah udah. Kita temennya udah kayak leasing motor ya Mas. Jadi udah kredit bertahun-tahun gitu ya Mas. Dapat berapa motor tuh? 2 kayaknya itu dapat 2 motor. Oh iya. Kali ini kita akan ngobrolin soal apa ya Mas, ini kita kan sudah dewasa nih ya. Masnya juga kayaknya udah mapan sekarang nih ya. Waduh, tinggal tidur dong Mas. Iya. Mapan, tinggal mencari jodoh. Wah, jodoh. Ngomongin soal jodoh nih ya Mas ya. Gimana nih Mas? Katanya ini kemarin juga kita sempat curhat ya. Kita juga punya masalah ternyata ya, seorang hipnoterapi, seorang itu juga punya ada kegundahan nih yang mau disampaikan. Namanya juga manusia kan ya, jadi jangan disamakan dong. Kita sempurna, kita tetap pasti ada salah lah. Nah, gimana nih ngomongin soal jodoh nih? Apa nih? Tentang apa dulu nih? Tentang bagaimana ini apa nih? Yang paling basic dulu ya. Sekarang udah dapet calon belum? Sebenarnya kalau ngomongin calon tuh banyak ya, calon teman, calon gebetan, calon tuh ada, cuman kayak belum fix aja, belum pasti aja, karena kan yang namanya kalau kita mau ke hal yang serius atau jenjang yang serius kan kita juga harus tahu lah, maksudnya nggak boleh asal pilih gitu kan. Iya. Itu sih. Tapi kalau kayak saya lihat nih ya, karena emang dunia Sam Kamelo ini teman saya ini banyak sekali dikerubungi atau di lingkungan yang banyak cewek dan juga bisa berpotensial juga untuk dapetin jodoh di situ. Tapi kok gimana Mas? Iya, kembali ke tadi. Kalau masalah lingkungan banyak cewek sih iya, karena kan apalagi kalau dunia entertain kan banyak banget cowok cewek, itu ya hal yang lumrah, hal yang biasa. Cuman kayak kembali ke saya tadi bilang, ya kita kalau emang mau ke fokus untuk dunia pernikahan atau hal yang serius ya kita kan juga nggak boleh asal pilih juga. Jadi walaupun lingkungan saya banyak ceweknya, tapi saya juga belum ada yang bikin saya klik gitu loh. Jadi kayak masih milih-milih gitu lah. Iya. Tapi gini, ngomongin soal pernikahan ya, di umur Sam Kamelo yang sekarang ini, apakah sudah punya keinginan, kemauan, mungkin kemapanan atau kemampuan untuk bisa menikah? Kalau masalah siap gak siap mungkin ya, kalau masalah mapan gak mapan kan itu beda-beda ya kadang ya. Kalau masalah siap nggak siap sih sebenarnya siap-siap aja, cuman ya pasangannya aja yang belum siap gitu kan. Itu sih, jadi lebih ke belum ada pasangannya aja sih. Nah, kalau misalnya ngomongin soal kriteria nih Mas ya, karena mungkin saja karena Sam Kamelo ini sudah ke tahapnya ini Mas, speknya itu lah lebih speknya. Spek ini handphone kali. Kriterianya, tipenya itu yang tinggi mungkin, ternyata emang agak susah untuk mencarinya atau gimana? Kalau menurut Mas
atau Sam Camelo sendiri tuh bagaimana sih? Gimana ya kalau dibilang kriterianya terlalu tinggi mungkin bener gak bener. Maksudnya gini, kadang kan kita berpikiran kita mau cari pasangan, cari calon ibu gitu kan, atau calon ibu dari anak-anak kita nanti. Maksudnya kayak iya, kita pasti pengen dia yang terbaik gitu kan. Secara mungkin pendidikannya atau mungkin dalam hal-hal yang lain, pasti ini ingin yang terbaik. Cuman kalau untuk dibilang kriteria terlalu tinggi, enggak juga. Saya juga ya siapa aja ya mau gitu kan. Cuman Yang penting ya apa? Yang penting apa? Yang penting yang penting napak, kakinya napak di tanah gitu kan. Cuman ya kembali lagi, saya belum nemuin orang yang bener-bener klik secara, kalau saya sendiri pribadi suka orang yang kalau komunikasinya itu nyambung. Karena menurut saya hubungan itu akan berjalan bagus ketika komunikasi antara satu sama lain itu nyambung. Jadi saya belum nemuin aja orang yang selevel dalam artian tuh komunikasinya bisa saling nyambung itu sih. Kalau masalah untuk selevel dalam artian materi dan lain-lain saya nggak mempermasalahkan. Cuman lebih ke bagaimana komunikasi itu bisa nyambung. Gampangannya kita ngomong tapi kita tuh bisa sama-sama tahu gitu. Oh, kamu tuh ngomong ini saya paham. Kamu tuh ngomong ini aku juga paham. Sedikit banyak saling paham gitu sih. Dan itu yang belum saya temuin untuk sekarang. Oh iya. Jadi ini ada fun fact-nya juga ya teman-teman untuk yang belum tahu dan belum kenal sama Sam Camelo. Sam Camelo ini terkenal dengan apa ya? Kalau sekarang itu menyebutnya apa ya? Apa nih? Kayak playboy apa fuckboy gitu. Enggak dong. Karena emang kalah genti-genti loh. Kayak saya juga sering banget main sama Sam. Terus dia Aduh. dia biasanya cerita, oh saya lagi deket ini, saya lagi deket itu. Terus Iya. besok ganti lagi. Nah kenapa? Iya, Kenapa ini seperti itu? Kenapa? saya dijebak ya, saya dijebak ini saya. Jadi yang denger mohon maaf nih, saya dijebak nih ya. Enggak, jadi kalau sebenarnya ya gimana ya? Lebih karena mungkin kebanyakan saya juga kalau sama basicnya kan hipnoterapi juga, jadi sedikit banyak suka dengerin masalah-masalah orang. Jadi beberapa Iya. teman-teman perempuan saya yang sering curhat ke saya, ngobrol-ngobrol ke saya, lama-lama deket gitu loh, maksudnya deket kan. Jadi secara komunikasinya bagus, aku bisa jadi tempat curhat mereka, mereka juga bisa ada tempat untuk mereka menyampaikan keluh kesah, jadi seperti itu. Aman ya, jawaban saya aman ya. Bukan karena emang itu ya, suka Suka apa nih? suka deket sama cewek. Kalau suka deketnya sih, ya suka-suka aja. Saya sih Heeh. deket sama siapa aja, mau Iya. laki-laki mau perempuan. Tapi friend Cuman yo, lebih ke friend. friend with benefit. Friend with benefit. Apa itu? Saya baru dengar ya, friend with benefit. Saya tidak tahu gitu. Ada ya. Ya tapi sempat juga dengar kemarin kan sempat nih ya kan karena kita teman dekat Hmm. nih, kita kan kasusnya mengstudi kasusnya Anda aja Waduh, sekarang. saya benar-benar dijebak ini ya. Jadi para pendengar saya dijebak. Jadi studi kasusnya itu adalah kamu kan pernah ini ya, pernah pacaran yang agak lama ya, emang Iya. dari kuliah sampai lulus kuliah kayak. Iya, sekitar 4 Ya, tahunan, 4 tahun. 5 tahunan Nah, mungkin. nah, harusnya itu udah dapat motor. Iya. Mobil Dua, dong, mobil dong. mobil. Nah, DP-nya 10 juta. Iya, harusnya itu kan udah deket banget ya, udah tinggal Iya nikah sih. ya, tinggal. Kalau masalah dekat udah dekat, keluarga juga udah saling tahu gitu kan. Ya, cuman ya gimana? Karena kembali lagi mungkin lebih ke beda prinsip. Saya yakin dia jodoh saya, dia nggak yakin jodoh saya enggak. Jadi lebih ke ini sih, kayak ada satu dua hal tentang prinsip yang bikin kita kayak bimbang gitu loh. Gimana mau lanjut atau enggak? Tapi setelah kita pikir masing-masing dan kita memutuskan untuk nggak bisa deh, kayaknya kayak gini nggak bisa lanjut, dan akhirnya ya menurut saya terlepas dari bagaimana orang di luar beranggapan ya, kayak komitmen itu tuh sesuatu yang masih abu-abu gitu loh. Jadi orang bisa berkomitmen, oke kita mau pacaran 5 tahun, setelah itu nikah, atau 7 tahun, belum tentu juga berhasil karena mungkin Iya, karena iya. pengalaman saya sendiri. Jadi Iya. kadang kayak gitu sih. Jadi itu hal yang membuat saya nggak jadi sama yang dulu ya, karena beda ini aja sih. Komitmen, bukan komitmen, lebih ke persepsi. Ada satu dua hal persepsi yang kita nggak bisa satu. Jadi kayak obrolan ini tuh nyambung kayak dari episode kemarin ya. Kita Oh ya? ngobrolin soal pranikah dan lain sebagainya kan, ilmu pernikahan, dan sekarang kan kita ngobrolin soal mencari jodohnya ini. Wah, kalau Karena ilmu pernikahan itu beda sama ilmu perjodohan. iya, Mencari lebih ke PDKT kali ya. iya. Oke, jadi saya harus dijawab tentang PDKT ini. Apa? Nah, pertanyaannya adalah apa ya? Kita itu masalahnya gimana ya supaya kita itu dapat apa ya? Dapat jodoh gitu loh. Karena dari kasusnya Sam Camelo ini, kalau udah
padahal udah nikah loh, padahal udah pacaran lama ya maksud saya, pacaran lama, tapi kok tetap aja itu tetap gagal itu loh. Iya, kalau Jadi jodoh gimana itu nih? sebenarnya mencarinya gimana? Kalau Menurut masalah San Camelo? mencarinya tuh kayak ya bagaimana kita memposisikan diri kita aja sih. Kalau saya tuh punya prinsip gini sih. Ibaratnya kamu pengen dapat sesuatu yang bagus, ya usahamu juga harus bagus dong. Ibaratnya kamu pengen bisa naik mobil, tapi kamu cuma belajar sepeda, kamu hanya bisa naik motor. Ya walaupun kamu dikasih mobil, kamu nggak akan bisa memakai itu. Di depan kamu banyak mobil, kamu nggak akan bisa milih itu. Jadi menurut saya bagaimana kita memilih atau kita mencari, ya sesuaikan sama kompetensi kita atau kemampuan kita. Ibaratnya, contoh simpel deh, kita berpenampilan standar banget dalam artian tuh kita ngomongin fashionnya ya. Standar banget, kemana-mana paling cuma koloran, sendalan, kaosan biasa. Tapi kita pengen cari yang, wah ini cewek-cewek mall cantik nih, cewek-cewek yang biasanya di mall CCCC ya, CCCC. Iya. Berarti sukanya yang CCCT. Iya tergantung gitu ya. Dari sana. Nah pasti kayak gitu kadang kan mereka juga melihat, ini apa sih orang kok koloran kemana-mana, kan mungkin jadi pandangan pertama, karena saya setuju banget dengan yang namanya first sign atau pandangan pertama. Jadi pandangan pertama dalam artian kita ngelihat dulu nih orangnya kayak apa. Kita tuh lihat dulu, oh ini tuh penampilan dari atas kayak atas sampai bawah tuh kayak apa. Nah jadi menurut saya kalau kita pengen cari sesuatu yang bagus, ya kita harus jadi umpannya, ibaratnya gitu. Kita jadi umpan yang menarik dulu supaya kita bisa dapat apa yang kita mau. Iya, berarti selama ini pakai trik-trik itu ya buat Iya, deketin iya. cewek. Iya. Ketahuan kan jadi. Ketahuan lagi kan. Nah, tapi kan ketika kita dapetin cewek nih ya, Mm, sebelum nikah kan, itu kan beda beda ceritanya atau beda beda konsepnya dengan kita itu menikahi seorang cewek kan. Nanti ketika kita deket ya, ya kamu itu kan banyak banyak cewek, banyak deket yang itu kan mungkin dengan teknik seperti itu pun juga sangat mudah. Nah, tapi kalau yang kita bahas itu tentang sebenarnya jodoh kita itu yang mana sih gitu. Jodoh kita itu berarti, siapa ya? nah berarti kalau itu berarti bukan pendekatannya ke ceweknya, tapi bagaimana kita mau pilih seperti apa sih gitu nggak sih? Kayak kita Iya, tuh iya, mau kita mau ke seperti cari yang apa apa gitu. sih gitu kan? Ya, Jadi, kadang kan kamu juga ini kan ada cewek yang deket kamu, ada banyak yang deket kamu, tapi kok kamu rasanya belum mantep itu loh. Nah, yang mantep itu seperti apa menurut nah kamu? mungkin lebih tepatnya kriteria gue kali Nah, ya iya, apa iya. gitu. Iya kriteria aku tuh kayak, Apa? aduh. Menghela nafas ini kayaknya berat sekali. Enggak sih. Cuman saya tuh di sini tertekan, auranya tertekan nih. Jadi Aduh. kalian nggak usah datang ke podcast ini, kalau diundang nggak usah datang, udah gitu udah. Nah, jadi gini sih kalau masalah kriteria aku pribadi, jujur aku, iya kita kembali lagi ya, kita bakalan untuk long last, untuk seumur hidup sebisa mungkin, satu untuk selamanya gitu kan. Jadi kalau kriteriaku yang paling simpel adalah kita itu sama-sama satu prinsip. Dalam artian tuh gini, kalau aku ngomong A ya kamu juga harus setuju A, kalau dia ngomong B aku juga harus setuju dengan dia B. Setidaknya ketika kita rancu antara A atau B, kita bisa mendiskusikan dan Kompromi. kompromi. Jadi jangan sampai ego kita menang satu sama lain. Jadi harus dua-duanya tuh bisa saling mengalah dan bisa saling menerima. Jadi kalau kriteria saya, satu bisa saling menerima secara ego dalam hal apapun itu, dalam ngomongin konteks apapun itu. Terus kedua juga, ya tidak memungkiri lah secara physically, karena aku tinggi juga, aku setidaknya juga pengen pasangan yang tinggi juga. Mm-mm. Terus apa ya, yang menarik gitu Iya, kan, iya, yang siap, menarik. siap. Karena emang mainannya kan ada IG, ada YouTube, ada apa. Nanti kan kalau Hmm. bisa di apa IG story atau story kan bisa dapat Thumbnailnya bagus ya. tampilannya bagus ya, bisa di endorse ya. Iya. Hijab mungkin ya, Nah fashion gitu. gitu. Ya kembali lagi ya, siapa sih yang nggak mau pasangan yang kita bilang sempurna, walaupun nggak ada yang sempurna dalam Maksudnya artian dalam artian fisiknya itu fisiknya terbaik iya, lah gitu kan. pantas dicek kondangan. Tidak kondangan. Sekarang kondangannya pakai Zoom, jadi nggak usah atasnya doang. Nah kalau saya tuh jadi sama-sama saling menerima secara ego, kedua juga secara physically, almost semua orang pikirin lah yang terbaik dari cantik, tinggi, putih dan lain-lain itu. Tapi yang pertama itu ketika kita egonya udah sama saling menerima, pasti komunikasinya juga bagus. Terlepas nanti dianya kok kurang tinggi atau malah kecil kayak Pokemon, iya Aduh. Pokemon. Padahal mantannya kecil Iya, ya Pokemon. tuh, Aduh, iya. aduh, kenangan kalau Nah, kenangan. ini saya dijebak jadi nggak usah kesini ya. Sekali lagi nggak usah kesini, auranya menekan di sini ya. Terus itu jadi Terus? kayak
Iya, mungkin kita bisa pengen berekspektasi. Aku pengen yang tinggi, yang putih, yang cantik. Tapi ketika kita udah nemuin yang cocok secara tadi komunikasinya nyambung, diajak ngobrol asik, enak. Ketika kita diskusi juga saling menerima dan saling memberikan masukan dan apa namanya opini masing-masing. Itu kadang kita kan ngelepasin semua hal-hal yang nggak penting sebenarnya kayak mungkin tadi tinggi harus sesuai segini ukuran mungkin ukuran tinggi maksudnya ukuran Iya, tinggi iya. 100 Kira-kira ukuran yang apa? sama sepatu gitu kan. Sepatu. Gitu-gitu. Jadi kadang kita bakalan lepas sendiri dari ideologis kita kalau kita udah benar-benar nemu yang klik gitu kali Iya. ya. Dan itu sih yang masih aku temuin sekarang. Dan satu hal nih kalau tadi Ardi tanya kayak kok nggak nemu-nemu padahal udah di usia sekarang kok masih pilih-pilih. Padahal udah banyak loh ya. Padahal misalnya ada kolam nih ya, kayak kolam ikan-ikannya udah banyak, bahkan tinggal mancing yang mana ini. Tapi Nah, ini aku nggak tahu ya, maksudnya kayak ini apakah cuma pola pikirku atau emang aku yang terlalu berekspektasi kembali ke tadi. Saat dulu kan aku masih sering di Solo sama Jakarta ya. Sama waktu sebelum aku di Wonosobo ini. Jadi waktu aku di Solo sama Jakarta itu ketika aku cari seseorang tuh kayak aku tuh bisa nemuin yang oh ini nih klik nih dari secara obrolannya nyambung atau gimana. Mungkin kayak gitu. Cuman di sini karena mungkin sekarang di Wonosobo aku hanya kembali rumah ke klinik untuk kerja terus rumah mentok juga main sama kamu doang gitu kan. karena temannya kayaknya aku doang. Ya aku gak punya teman, aku tuh introvert banget pokoknya. Aduh. Nah terus kayak aku tuh pasti susah untuk nemu atau nyari yang wah ini nih bisa dideketin, ini nih bisa jadiin calon gitu. Jadi itu sih. Apakah karena ini udah bosen karena banyak yang deket terus terlalu mudah gitu? Iya, kalau terlalu muda juga enggak juga. Cuman masih ada usahanya, cuman dikit gitu kan. Dikit, ya. Ya kembali lagi, maksudnya kadang kan kita ibaratnya gini, sesuatu yang kita dapetin dengan Mudah. susah, dengan mudah, pasti lepasnya juga mudah kan. Mm-mm. Tapi kadang kalau kita berusaha mendapatkan sesuatu yang dengan susah payah, pasti kita bakalan jaga sebaik mana mungkin, semerawatnya, sedetail mungkin. Iya, Jadi jangan sampai lecet lah ibaratnya Iya. kayak gitu kan. Itu sih. Jadi belum nemuin yang susah ya. Aduh. Oke, aku juga bingung ini. Yang berikutnya itu adalah kalau ngomongin soal ini ya, tadi kan udah dijawab panjang lebar, ternyata tipenya seperti itu nih. Kalau ngomongin soal sifat juga ya, kemarin juga kayaknya sempat dengar-dengar Nisa dicurhatin, itu putusnya juga karena beberapa yang prinsip itu ya, sudah sifat juga. Kalau menurut Sam Kamelo sendiri gimana itu tentang sifat gitu? Kan gini loh, manusia itu kan ketidaksempurnaannya itu bukan cuma pada fisik ya, tapi karena juga bisa dari ini ya, dari sifatnya mungkin dia suka marah, suka cemburuan atau protektif atau malesan misalnya, nggak mau ngapa-ngapain gitu, susah ya seperti itulah, karena ada banyak kriteria ketidakcocokan di sifat. Kalau menurut Sam Kamelo sendiri gimana? Cara menanggapi ya ini ya, menyikapinya. Apakah kalau misalnya ada sedikit aja sifatnya yang nggak bagus, terus aku mundur gitu? Nah, kalau ini aku lebih ngomong ke pengalaman aja kali ya. Jadi ya mantan gue lah ya. Iya. Yang mana? Yang itu. Yang deket rumah itu. Yang mana? Yang deket rumah. Yang kemarin pernah moto ya. Saya juga ikutan moto. Ini aura saya tertekan. Saya di sini baru 10 menit kok udah berat gitu kan. Enggak, jadi kalau tentang prinsip ya, maksudnya ego, sifat, karakter. Semakin kita udah jalan lama sama dia, kita akan semakin tahu satu sama lain. Karena basicnya kita sama-sama sayang, sama-sama suka, sama-sama cintai. Kita akan menerima. Jujur aku rasain aku menerima. Dia tipe orang yang protektif, overprotektif, bahkan sampai aku bilang cemburuan. Ya karena dia lebih nggak mau ada yang lain. Ya it's okay kan, itu bagus. Ya, karena juga kamu kan seneng sulap-sulap, banyak itu dengan cewek gitu kan. Nah itu salah satu juga waktu ketika aku sering main sulap dan beberapa audiensku perempuan kadang dia jealous. Tapi aku bisa memaklumi, jadi it's okay, nggak masalah, karena aku tahu basicnya dia kayak gitu karena dia cemburu. Oke, aku nggak mempermasalahkan. Karena cemburu itu sayang. Iya bisa. Dan dia pun tahu aku tuh anaknya, semakin kalian tahu aku lebih ke manja. Jadi aku lebih suka diurusin daripada ngurusin. Tapi mostly aku tetap diurusin ya nggak sih? Maksudnya kayak suka dimanja gitu. Jadi akan menerima. Aku yakin ketika kalian benar-benar sama-sama sayang, sama-sama cinta,
Karena akan saling menerima kekurangan kelebihan. Cuman ketika kalian di awal baru tahu sedikit tentang keburukannya, terus kalian ini kok aku ilfeel ya, kok aku mundur. Aku yakin kalian sebenarnya nggak sayang sama dia. Mungkin ada faktor yang lain gitu. Ini boleh Iya. nggak sih kayak ngomong lebih Berarti dewasa berarti gitu? berarti kamu sayang banget nih sama dia nih. Actually Ya, dulu iya, tapi kan iya. sekarang udah enggak gitu Enggaknya kan. kok gitu, Enggaknya kayak enggak lah gitu loh. Enggak Aduh. gitu. Nah, terus kenapa yang membuat seorang Sam Camelo ini memutuskan untuk ya udahlah, tak putusin aja atau kita pisah aja gitu? Iya, sebenarnya waktu itu pernah sempat putus nyambung di akhir-akhir juga sih, sempat putus nyambung sampai udah pernah putus 3-4 bulan, benar-benar lost kontak, tapi akhirnya balik lagi karena ya masih ada ya sama-sama saling masih sayang kan. Cuman di akhir-akhir ini ya karena ada satu persepsi lebih ke persepsi ini sih tentang keluarga sih, lebih ke keluarga dan hal-hal yang bukan ke karakter atau ke sifat yang kita agak susah untuk menyatukannya sehingga kita ya tetap fine-fine aja, kita diskusi aja gimana, kamu masih bisa nggak kayak gini dan kamu bisa nggak menerima kayak gini. Dari akunya agak bingung juga, dari dianya juga sebenarnya berat juga sehingga ya udah dia akhirnya memutuskan ya udah kalau gitu kita udahan aja daripada nggak ada kejelasan dan lain-lain. So karena aku berpikir juga gini deh, kalau semisal ada yang bisa lebih baik membahagiakan kamu ya it's okay gitu. Menurutku kita kalau cinta sama orang nggak harus memiliki. Iya Aduh, ya elah. Allah, ya Allah, ya Allah. Ini maksudnya Ini kalau yang apa ya, yang dimaksud sama Sam Camelo ini mendengarkan, aduh, ini kayaknya ada bimbang nih ya. Seorang Sam Camelo loh, siapa yang nggak enggak sih. kenal ya? Enggak aku yakin dia udah bahagia karena dia Aduh. udah Main tukar nikah ya? cincin, dia udah tukar cincin dia. Tukar cintanya. Ya mungkin Kapan diundang? iya nggak tahu aku juga nggak tahu enggak. Diundang Gitu nggak? sih. Enggak kayaknya. Nggak masalah sih. Maksudnya yang penting dia bahagia. Iya, That's siap, okay. siap. Padahal ketika kita ngomong soal aku biarin aja lah dia bahagia dengan orang lain, padahal kita akhirnya pengen bahagia dengan dia. Sebenarnya kita Iya. pengen bahagia dengan Tapi menurutku gini sih, iya aku nggak mau mengkiri itu. Kadang apalagi udah jalan lama gitu kan. Iya. Tapi ada satu hal yang menurutku unik juga dalam diriku. Jadi gini, ketika aku berpikiran, wah dia udah bahagia nih sama orang lain, aku kapan ya sama siapa ya? Kadang ketika aku nemuin orang yang baru, ibaratnya orang, mungkin faseku sekarang aku butuh orang yang bener-bener dia bisa merhatiin aku lebih dari yang dulu. Iya. Nah itu mungkin yang belum aku temuin. Itu mungkin jawabanku sekarang. Jadi kayak kalau dulu itu ngasihnya itu ibaratnya dia ngasih aku sebuah presentase 50%, aku butuh Iya. orang yang lebih dari 50%. Mungkin Iya. 51%, Berarti 52%. berarti ngomongin soal cintanya Sam Camelo ini tentang hitung-hitungan persentase gitu ya, tentang spesifikasi yang lebih upgrade lagi atau gimana nih? Iya, mungkin gitu. Ibaratnya ya aku punya bukan prinsip sih, lebih ke aku punya argumen kayak gini. Kamu nggak akan bisa ngelupain mantanmu, kamu nggak akan bisa sakit ketika kamu putus sama mantanmu, kamu nggak akan bisa ngilangin itu. Sampai akhirnya ada orang yang bisa ngobatin kamu. Iya gitu. Jadi ya gitu. Jadi ibaratnya penyakit, semisal itu kamu penyakit kanker, stroke dan lain-lain, ya udah kamu nggak akan bisa ngilangin penyakit itu sampai ada dokter yang bisa benerin kamu. Gitu. Iya, ternyata seorang Sam Camelo yang di layar kaca, layar gadget kalian itu orangnya cool, ternyata juga bisa galau, bisa melo juga ya ternyata ya. Gitu dong. Oh iya, dah. Terus ini loh, ngomongin soal tadi kan juga sempat disinggung nih tentang apa ya, keluarga, terus tentang prinsip yang paling dasar itu menurut Sam Camelo itu penting nggak ketika ngomongin soal nikah kan kita bukan cuma kita yang nikah dengan cewek kita, tapi kita juga bisa menikah dengan keluarganya. Kita punya hubungan keterikatan dengan keluarganya, keluarga kita, keluarga mereka, apakah cocok apa enggak gitu. Menurut Sam Camelo gimana? Nah, kalau masalah ini ya ini intinya ngomongin aku kan. Iya. Jadi ngomongin aku, jadi bodo Iya. amat. Aku sebenarnya udah tertekan di sini 15 menit gitu kan. Jadi udah bodo amat gitu kan. Jadi kalau kebetulan karena aku nih orangnya suka ngobrol, suka apa ya ibaratnya komunikasi lah sama orang. Aku gampang banget untuk deket sama orang. Dalam artian ketika aku deket sama perempuan dan ketika aku main ke rumahnya atau aku diajak main ke rumahnya, dalam waktu 2-3 kali itu aku udah bisa deket sama adiknya, kakaknya, bahkan orang tuanya. Bahkan aku lebih suka tuh gini, ketika aku main ke rumah perempuan, kadang waktu main katakan 1 jam di rumah dia, 45 menit aku lebih banyak ngobrol sama anggota keluarga dia daripada sama dia. So menurutku ketika Kak Ardi tadi tanya kayak, kita bisa nggak mencintai keluarganya, toh mungkin sebaliknya dari pihak
si perempuan bisa nggak mencintai keluarga kita? Kalau dari aku gampang banget untuk mencintai seseorang karena aku basicnya emang suka dengan lingkungan orang-orang baru. Oke, oke, oke. Terus kalau masalah bagaimana pasangan kita menerima kita dan keluarga kita, itu udah di luar ini ya ekspektasiku. Tapi kan pasti kita cari yang mau menerima kita dan juga keluarga kita gitu kan. Iya, iya. Masalah prinsip juga kan, masalah prinsip keluarga kita itu budayanya seperti ini gitu loh. Nah, Kita iya. kita istilahnya kalau kalau di masyarakat kita kan, di masyarakat apalagi orang Islam itu kan ada yang, oh aku ini loh, aku biru loh, aku hijau loh. Iya, 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 iya. Tahu kan maksud saya gitu loh. Oke. Maksudnya kan itu hal yang paling krusial loh ketika kita di hadapan, oh orang hijau ketemu sama orang biru terus menikah kan, Cocok gitu ya. ya kan karena emang kebudayaan mereka berbeda gitu. Nanti ada satu hal atau dua hal yang tentang basicnya itu adalah kebudayaan keluarga, misalnya kayak kayak menikah, terus ada budayanya kan, ada adatnya, Kecawen atau enggak gitu kan. sebagainya. Ya ada misalnya ada pengajian atau apa gitu kan, beda-beda setiap keluarga itu. Kan itu yang paling krusial malahan. Menurut Mas Sam sendiri gimana? Kalau menurutku sebenarnya apa ya kalau bilang gitu sih masalah nggak masalah sih karena kadang kan orang tua pengen anaknya yang terbaik dan pribadi saya sendiri kan juga anak terakhir. Jadi sebenarnya orang tua tuh bebas-bebas saja saya mau sama siapa dan bagaimana. Cuman kan Mhm, kadang kalau dari saya sendiri berpikir kayak orang tua tuh sebenarnya pengennya A, tapi aku dapatnya B, mungkin orang tua fine, oke nggak masalah. mhm, Cuman kadang aku berpikir, ah tapi sebenarnya aku dapat A itu bisa gitu loh. Jadi kenapa aku nggak A sekalian, biar orang tua seneng, aku juga seneng dapat yang A gitu. Jadi kalau masalah tadi beda keyakinan kita ngomongin gitu aja ya, satu iya, beda iya, iya, iya. keyakinan, itu ya bagaimana kalau dari pasangannya itu sendiri dulu. Apakah pasangannya satu sama lain itu mau saling kembali ke tadi, ke ego. Apakah mereka itu egonya akan saling mempertahankan ego masing-masing atau enggak? Dalam artian, ya aku pokoknya kayak gini aja, kamu kayak gitu ya nggak apa-apa, yang penting kita nikah. Menurutku itu Iya, nggak akan jalan sih, karena iya, iya, dari poin kecil aja mereka nggak bisa saling setuju, apalagi iya. nanti menentukan sekolah anak, menentukan nama anak, segala macam gitu. Oke, pertanyaannya nih ya Mas ya, Sam Kamelo ya. Eee, Kamu itu tipe seorang yang, "Aku mau ikut dia atau dia harus ikut aku?" Kalau aku tipe orang yang dia ikut aku. Dia ikut aku ya? Dia ikut aku satu, dia ikut aku, kedua aku diurus dia. Enggak ya, enggak. Basically dia ikut aku karena basicnya kan kita ya bukannya aku terus ego ya dalam artian aku punya prinsip aku laki-laki. Setidaknya aku bisa mengarahkan mengarahkan ya pasanganku dalam hal apapun itu ya ikut dalam mungkin kebiasaan atau aturan keluarga atau segala macam dari aku. Mhm. Tapi kan nanti ada yang namanya diskusi juga, gimana sih kalau seperti ini, tapi mostly kalau, secara persentase 60% harus dari aku, 40% dari pihak si perempuan gitu. Berarti emang masalahnya yang kemarin tuh ya itu ya? Iya kurang lebih gitu sih. Oke, 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 oke. Nah, berarti kan kalau menurut, ya kembali lagi di pertanyaan awal ya, apa sih yang cocok buat kita, berarti pertimbangan soal prinsip hidup dan prinsip keluarga Iya itu penting emang banget. penting banget yang di apa ya, dibahas di awal. Padahal ketika ketika kita kenal sama orang pun kita udah bisa menilai, oh dia kira-kira keluarganya seperti ini Mhm, kan, gitu loh. Ada mungkin dari kita saking apa ya, saking demennya sama orang, saking cintanya mungkin apa, saking tertariknya di awal, dia tuh merelakan egonya itu loh di awal. Kemudian pas di pertengahan, oh iya aku kok nggak cocok gitu. mhm. Iya. Jadi kan itu buang-buang apa ya, buang-buang waktu ya, Iya, buang-buang tenaga pikiran dan perasaan gitu ya. Kenapa nggak dari dulu aja kamu cari yang lebih cocok gitu loh. karena menurutku tuh gini sih, Pak, kadang kita beda beda tuh gini, iya aku yakin aku berani bilang gini karena ketika orang jatuh cinta itu tuh ya kasarannya tuh tai ayam bisa jadi coklat, Pak. Aduh, 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 Iya Kak, ya ternyata. sekarang gini, fair aja ketika laki-laki nih lagi suka sama cewek, ceweknya belum tentu suka sama cowoknya, tapi ketika ceweknya bilang, "Wah, kayaknya pengen nih aku martabak." Saking cintanya si cowok, ya udah malam-malam dia pergi beliin martabak segala macam. Atau mungkin nih, temenin dong aku nyalon, ibaratnya nyalon doang. Cowok bakalan dateng nemenin, cuma nemenin nyalon, cuma duduk doang gitu, ada banyak gitu dan Yang sebaliknya juga semisal cewek bener-bener suka sama cowok, ketika cowoknya manja kayak, "Ah, aku males nih keluar, pengen beli makan tapi males," gitu kan. Mungkin ceweknya mhm, bakalan mhm, mhm. nganterin atau mungkin kayak, "Aku pengen pergi tapi motorku rusak." Ceweknya bakalan datang nyamperin bawa motor dia atau mobil dia, kendaraan dia, apapun itu
akan kayak gitu. Iya iya iya, ini menarik karena dulu saya pernah diceritain ya. Waduh, udah Prosesnya. ngomong gue aja, gitu. Udah pokoknya di sini saya tertekan, 20 Iya, menit iya. saya tertekan sia-sia di sini. Tapi enggak ini tapi kan menarik nih bagi semua orang kan ada pelajarannya nih. Tolong diceritain lagi nih. Apa nih? Kan tadi sempat disinggung ya. Hah? Kamu tadi nyinggung soal karena pengen martabak aja dibela-belain beli gitu Iya, iya. buat si cewek atau gebetan yang lagi ditaksir keras lah ceritanya. Yes. Kerasnya, waduh. Nah dulu itu kayaknya kamu pernah punya pengalaman seperti itu. Cuma diceritain. Ya mungkin kan di luar sana ada banyak ya misalnya cowok-cowok yang emang lagi deketin kan. Ini kamu di sini buat jadi pembicara seorang yang sudah pro ya. Oke, gini nih. Ada satu hal yang menarik. Ini dulu aku deketin cewek. Iya iya. Iya. Cewek Iya. yang itu. Iya. Dulu tuh sainganku tuh gila. Aku tuh zaman kuliah tuh masih naik sepeda motor kan. Iya iya iya. Terus yang nganterin dia, yang jemput dia tuh naik mobil, bener-bener naik mobil. Jadi kayak waktu itu aku nyamperin dia dan ternyata dia lagi keluar sama yang sama-sama lagi deketin dia. Terus temen kosnya dia bilang kayak dia lagi dijemput pergi sama ini gitu-gitu kan. Dan aku tahu dia pergi sama naik mobil. Masih ibaratnya sainganku tuh orang-orang yang high class High gitu class kan lah ya. pada waktu itu. Terus juga Oke, kita ini satukan pemikirannya konsepnya dulu. Kamu pas deketin tuh kamu pakai apa? apa nih, motor? Modal kamu apa? Motor. Motor doang. Motor apa? Motor biasa, motor Mega Pro itu. Iya iya. Motor biasa. Biar jelas loh. Oh iya. Jadi ya itu rival atau sainganku tuh naik mobil, aku naik motor, gitu doang. Nah, Bukan KLX ya? bukan dong, bukan Beat ya. Bukan Beat. Nah, ini kok endorse, Nah, terus apa? Setelah itu aku berpikiran kayak wah gila nih, susah nih, dia yang deketin banyak juga dan menurutku waktu itu high class gitu. Terus aku kayak bodo amat lah, yang penting aku juga karena aku suka sama nih cewek. Ya gimana caranya aku harus dapetin perhatian, karena menurutku ketika kita udah dapetin perhatian atau respon dari pasangan kita bakal lebih diprioritasin gitu loh. Dan kembali ke tadi masalah waktu beliin sesuatu segala macem. Gimana ceritanya? Waktu itu tuh pernah banget aku tuh malam-malam. Jadi kosnya aku sama kosnya dia itu waktunya itu sekitar 45 menit. Ya setengah jam lah kalau malam naik motor. Kalau di Solo itu udah jauh ya kalau di Solo itu. Lumayan ya? setengah jam lumayan setengah jam. Jadi pada waktu itu dia itu lagi agak sakit, demam nggak ya waktu itu. Iya. Jadi kalau nggak salah tuh habis maghrib aku nge-BBM dia, waktu BBM masih BBM. Nge-BBM dia, cuman kayak ya ini lagi nggak enak badan. Ya standar respon kayak lagi ngapain sih? Kok nggak respon dari tadi, nggak bikin status atau apa gitu kan? Nggak apa-apa lagi. Oh jadi gitu ya cara nyanyain kabar ke cewek itu ya bahasanya tadi nanya, kok kamu nggak bikin status tadi? Tumben nih gitu. Jadi jangan lagi ngapain gitu. Garing banget. Nah jadi kayak kita cari sesuatu yang ilmu guys itu guys. Yuk teruskin. Terus jadi ketika aku tanya-tanya gitu, nggak apa-apa kok, lagi nggak pengen ngapa-ngapain aja gitu kan. Terus habis itu sempat ngobrol-ngobrol bentar. Intinya responnya masih bener-bener cuek banget, pendek-pendek banget. Terus habis maghrib itu aku cuma dirit waktu itu. Cuman karena aku penasaran kan nih anak kenapa sih kok, apakah dia ngejauhin aku atau kenapa. Dan ternyata temennya itu tuh teman kamar sebelahnya itu waktu itu ngasih tahu tuh gimana, aku lupa. Intinya aku tahu dari dia tuh emang lagi demam waktu itu. Lagi demam, cuman sempet habis isya itu jam 8 atau jam berapanan, aku sempet bilang kamu lagi demam atau lagi sakit, udah makan belum segala macam, apa udah minum obat, diperiksa segala macamnya itu. Dia bilang udah kok, udah. Dan ternyata aku kan konfirmasi juga, aku nggak 100% percaya juga waktu itu. Aku konfirmasi sama teman sebelahnya, dan ternyata dia dari maghrib belum keluar kamar karena katanya lemes banget dan lain-lain. Dan itu jam setengah 12 malam. 12 malam ya? Setengah 12 malam dengan waktu tempuh sekitar 45 menit, setengah jam. Dan sampai itu, sana jam berapa? Ya sekarang jam 12-an lebih. Jadi waktu itu aku jam 12-an nih ya ngetuk pintu kosnya cewek. Enggak gitu dong konsepnya dong. Gimana? Jadi aku berpikir, ini anak suka capcay kuah. Apalagi lagi sakit. Kok bisa tahu? Iya kan, kalau kita lagi suka sama orang kan, stalker kita naik 100%. Buff kita naik gitu kan. Jadi waktu itu aku berinisiatif,
jam 11, setengah 11, jam 11 lebih aku cari capcay segala macam, nggak ada yang buka sama sekali. Pas saya aku muter-muter dulu itu cari, jadi nggak langsung ke kos dia dalam waktu setengah jam, nggak, aku masih muter-muter cari capcay yang masih buka, dan akhirnya nemu tuh capcay kuah, beli, pergilah ke kos dia. Aku telepon nggak diangkat, panik dong, panik. Udah di depan kosnya itu. Udah di depan kos, kan dia kosnya lantai 2. Terus aku udah di bawah, gerbangnya udah ditutup kan, soalnya jam 10-an kalau nggak salah. Gerbang kos pasti udah ditutup. Terus aku telepon temennya, kebetulan masih bangun. Aku bilang, sebelum aku beli udah bilang sama temennya, kamu jangan tidur dulu, aku mau ke situ. Jadi aku udah segala macam beli itu capcay kuah tadi. Iya. Terus sama mampir apotek juga beli obat. Iya, cuman penurun panas demam itu. Terus aku telepon temennya, kamu turun, aku bawain ini makan sama obat buat si dia gitu kan. Temennya yang turun, bukain gerbang. Aku cuma ngasih doang. Terus handphone kan di jalan nggak mungkin aku nyalain dong. Lagian juga di jalan cukup jauh juga. Aku cuman perjalanan sampai kos, ternyata udah ada beberapa pesan dari cewek yang aku taksir. Loh, kok malam-malam ada 3 respon yang langsung aku dapat. Satu, pertama apa? Kok kamu malam-malam sampai sini ngapain sih? Dingin juga, lagian juga jauh, sampai bela-belain beliin makanan sama obat. Terus respon yang kedua dia bilang kayak, terus kamu udah sampai di rumah belum? Sekarang kamu lagi di mana? Gitu kan. Udah mulai tanya dong. Terus, udah mulai perhatian ya. Terus respon ketiga, ya udah sekarang kamu tidur aja dulu. Aku juga gak enak. Badannya masih ini. Makasih, aku juga udah makan kok capcaynya segala macam. Dah dong. Terus paginya itu sekitar jam 8 jam 9 dia yang ngechat duluan, yang ngerespon duluan kayak, aku udah baikan nih. Thanks ya semalam gini. Terus aku telepon. Saat itu aku masih telepon. Aku nggak telepon biasa, aku waktu itu video call. Terus aku bilang, enggak, dia video call langsung masih di reject. Masih di reject. Video call di reject ya. Nah, terus aku bilang, kenapa telepon aja? Enggak, aku nggak percaya, aku sok-sokan dong. Aku nggak percaya kamu udah baikan, aku mau lihat kondisi kamu. Kalau enggak, aku ke tempatmu habis ini. Enggak, aku udah baikan. Terus itu jam 9-an, kalau nggak salah. Aku udah baikan. Oke kalau gitu, kalau kamu udah baikan. Iya nggak apa-apa, makasih ya segala macam. Nggak, aku balas. Aku mandi tuh, aku udah di depan kos dia. Aku udah di depan kos dia dong. Aku bilang, aku telepon dia, aku telepon biasa, terus diangkat. Aku pura-pura bilang gimana kondisinya, baik kok. Ini juga udah nggak begitu panas, nggak kayak kemarin, udah nggak menggigil dan lain-lain. Oh ya udah, lihat ke bawah, turun kita cari makan. Gitu. Loh, kamu ngapain? Kamu di mana emang? Aku foto nunjukin tuh, aku di depan gerbang. Aku belum mandi, belum apa, ya udah mandi, aku tungguin. Ya udah dari situ dia mandi segala macam. Jadi kamu orangnya berani banget ya, iya, karena spekulasi banget ya. Menurutku kalau kita udah suka sama sesuatu atau kita udah ingin sesuatu, bagaimana caranya pun kita pasti pingin dapetin itu. Iya. Nggak peduli apapun rintangannya, kayak kembali ke tadi, sainganku kayak gitu, aku bodo amat toh. Kita juga masih sama-sama berdeketin dia gitu kan. Manusia kan. Jadi kalau prinsipku pribadi, aku nggak peduli siapa sainganku, siapa yang menghalangi aku, as long as I can do it, ya aku lakuin gitu loh. Ya udah, dia selesai itu mandi dan lain-lain, turun dong, cari makan segala macam, udah baikan. Dia udah mulai senang ya, ibaratnya orang sakit diajak pergi makan, lama-lama juga sakitnya hilang sendiri ya kasih. Nah udah gitu kan, apalagi sama orang yang disenengin. Udah tahu kalau itu banget ya. Udah tahu kalau itu udah belum kayaknya. Jujur aku sama dia nggak pernah ada yang namanya nembak. Aku nggak pernah bilang aku suka sama kamu, aku cinta kamu, nggak jadi pacar, nggak ada. Udah jalan aja sampai 5 tahun. Nah terus setelah itu makan dan lain-lain, baliklah aku ke kos dia sampai siang. Terus siangnya aku suruh dia istirahat, tapi dia kayak males di kos karena mungkin capek lah ya, cuma tiduran. Terus ya udah aku ajak lagi pergi cari ya nongkrong doang, terus ngobrol-ngobrol sampai sore. Nah terus habis itu selesai itu, udah dari situ udah mulai teleponan biasa, udah video callan, dan udah bisa di video call ya. Tadi kan reject. udah segala macem, dan udah dari situ udah bener-bener kayak, menurutku bagaimana kita dapetin pasangan atau dapetin apa yang kita mau, 3 hal sih kalau menurutku. Satu, ya kalau emang kamu mau dapetin hal yang kamu mau, perjuangin. Nggak peduli apapun hasilnya nanti, ya kamu perjuangin dulu. Nggak perlu berpikir ntar kalau gini gimana, ntar kalau gini berarti kamu nggak yakin. Satu itu. Terus kedua,
yang namanya perempuan kalau menurutku ketika kamu udah dapetin hatinya atau udah dapetin perhatian dia, awalnya mungkin kamu akan berjuang, tapi setelah itu kamu bakal santai. Karena dia Iya. bakal ngasih semuanya dalam artian perhatian dia, kamu akan dikasih bagaimana memperlakukan kamu secara diprioritaskan dan lain-lain. Oke, oke, oke. Terus yang ketiga adalah ya udah, itu tinggal bagaimana kamu menjaga hal itu aja. So sesimpel itu sih. Cuman aku belum nemu lagi yang kayak itu, yang benar-benar bisa aku perjuangin malam-malam keluar sampai. Padahal itu kalau for information aja ya, Iya, ya. jalan dari kosku sampai kos dia hutan pak, sawah pak. Hutan. Itu dulu zaman-zamannya masih di Solo banyak begal. Ya. Dan aku bodo amat. Kalau ada begal ya Aduh, udah takut aku. Gitu sih. Takut tapi tetap ini ya, tetap berani ya. Aku Demi apa ya? kehilangan dia daripada takut di begal. Iya. Aduh, sungguh sangat menarik sekali ya guys ya. Apa ya nih, saya speechless majuannya. Speechless karena so sweet itu ya, perjuangan Sam Kamelo ya. Pada waktu itu. Nah, berarti kalau ngomongin soal kamu kan berjuang nih ya, memperjuangkan cewek yang kamu suka, berarti sekarang itu nggak ada cewek yang selevel dia dong. Misalnya cueknya selevel dia atau yang bisa greget selevel dia. Iya, aku nggak tahu ya. Ini mungkin kalau pengalaman cinta aku gini sih, Pak. Aku dari zamannya SD pernah ditolak. Ditolak secara nggak ditolak. Dalam artian aku suka nih, tapi dia langsung tahu nih si Sam suka sama aku, tapi aku nggak mau. Ya gitu-gitulah. Jadi aku nggak nembak terus ditolak nggak, tapi aku tahu dia nggak suka sama aku. Terus SMP aku nembak ditolak. Terus SMP itu cuma deket-deket loh, dia kayak cuma deket tapi nggak dianggap. Ya apa sih, aku nganggep tapi dia nggak nganggep gitu lah. Berarti cuma jalan-jalan doang. Seorang Sam itu seperti itu kan ya. Waktu itu. SMA kelas 1 ya itu sama dari hal yang aku nggak kenal. Aku deket sama cewek dulu gara-gara sepupuku. Aku main ke rumah dia, ngobrol, tahu jalan lanjut sampai dari situ aku bisa kalau bilang dapetin cewek itu gampang karena aku udah punya pengalamannya. Sekalinya aku punya, improve-ku tuh over gitu. Iya. Jadi OP sekali ya. Overpower ya. Overpower. Jadi ya untuk sekarang ini kalau tadi Ardi bilang kayak berarti ini nggak ada yang selevel sama dia atau nggak ada yang bisa bikin kamu berjuang. Entah dua hal sih menurutku. Aku gimana? Yang udah terlalu gampang buat deket sama perempuan atau emang belum ada aja. Karena ini ya, karena pesona kamu sebagai ya sekarang kan bisa dilihat lah ya, maksudnya banyak orang yang tertarik, banyak cewek yang tertarik sama kamu Sam. Itu karena emang satu ya dia udah melintang lah di dunia persulapan, magician gitu segala macam. Terus kenal-kenalannya juga artis-artis. Kemarin juga sama Demian, sama Rami Rafael juga yang di event terakhir tuh ya. Iya, tapi kalau kembali ke situ aku nggak mau ngejual ibaratnya nama aku sih, apalagi untuk hubungan. Jadi aku lebih suka kalau kamu suka sama aku ya ini aku. Tapi kan dulu waktu kamu di Solo itu kan kamu belum punya itu kan? Iya, tapi aku tetap masih gampang juga, Pak. Karena di waktu itu kembali ke tadi, aku tahu nih posisinya ketika menempatkan diri ke perempuan itu gimana. Ketika bagaimana aku harus tarik ulur deh kayak gitu. Jadi ini udah mulai suka nih sama aku, udah aku mundur dulu deh. Apakah dia nyariin aku? Kalau dia nyariin aku, oke, aku deketin lagi. Jadi kayak gitu aku udah tahu konsepnya, timingnya kapan ngelakuin itu, ke siapa dan bagaimana yang harus kamu lakuin. Aku udah ya gampangannya udah di luar kepala. Jadi terlepas dari dulu aku belum punya nama atau belum sering masuk TV dan lain-lain. Jadi kayak tetap aku bisa ngelakuin gitu. Cuman ya menurutku dua hal tadi sih, antara aku udah terbiasa dengan mendekati kayak mau mendekati perempuan, atau emang aku belum nemuin yang susah buat aku dapetin gitu loh. Oke nih, ada pertanyaan yang bagus sepertinya buat Mas Sep. Karena apa ya, di usia kita, apalagi di usia Sam Kamelo itu kan udah cukup berumur ya, udah baru mau 24 Pak, 25 loh Pak. Iya, besok November. Ya kan berarti kan setengah ini ya kan, hampir setengah empat dong kalau 100. Hampir kepala 3 loh. Iya, hampir kepala 3 ya, berarti 2,5 ya. Sekali lah. Jadi kan kemarin juga pernah bilang sama aku nih, kalau misalnya sekarang itu udah nggak mau lagi misalnya deket lagi kayak kemarin, banyak cewek-cewek banyak wanita yang deket tapi
deket terus habis itu udah deket habis itu udah. Jadi katanya ini udah capek gitu loh. Iya sih, kayak wasting time nggak sih, kayak kamu tuh harus deketin perempuan, harus PDKT. Malah menurutku gini sih, Gimana? satu, aku udah bisa ngelakuin kayak gitu dalam proses yang cepet. Dalam artian dulu kalau Heeh, aku zamannya PDKT, bener-bener tuh kayak harus bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan harus bener-bener sampai bisa deket banget. heeh, heeh. Sekarang tuh kayak itu kan hari Minggu pun aku udah bisa deket gitu loh sama Oh iya perempuan. iya iya. Dan di poin itu tuh kayak aku tuh males banget sih, kayak apa sih, kayak gini doang, nggak kembali ke tadi, kayak aku tuh gak ada motivasi atau punya plan untuk wah ini aku harus kejar nih, ini harus gini nih, harus dapet, nggak ada tarik ulurnya tuh kayak kurang gitu, Heeh, sensasinya heeh. kayak kurang itu menurutku. Jadi kayak di usia sekarang menurutku ya kayak aku pinginnya, kalau ditanya bagaimana, jadi kamu mau gimana nih ya, kalau aku Jadi mau gimana nih? Dapatnya mau gimana, yang susah, yang gampang atau gimana? iya kalau bisa sih susah gampang ya, jadi Susah biar gampang. ada. Dia itu aneh loh guys. Dikasih gampang, nggak Nggak bersyukur. gitu, Pak. Nggak gitu. Kayak kembali ke tadi momen awal, kita bilang kalau kita mendapatkan sesuatu dengan mudah, kadang lepasnya mudah. Iya. Kadang kalau kita Berarti mencari, kamu kurang bersyukur. iya. Lah sekarang gini, kalau kita bilangnya yang mudah banyak, aku ambil semua dong, boleh nggak tuh? Iya. Ya tergantung. Apa kamu Saya apa mensyukur yang dapat apa, dah ambil semua. Itu maruk, jatuhnya marah. maruk. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak kalau aku sendiri sekarang pengennya ya nemuin yang tadi ya, egonya sama, secara prinsip juga oke sama. Terus juga anaknya juga oke, secara komunikasi sama aku nyambung. Karena gini, ada satu hal yang mungkin Mm-mm. banyak orang yang nggak tahu sih. Jadi Gimana gimana? kadang itu tuh aku berpikir ketika aku ngobrolin hal yang simple lah, mungkin kita ngomongin eh gini deh, bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris kan Oke nggak oke. semua orang suka atau nggak semua orang bisa Heeh, heeh. gitu kan ya. Jadi kadang ketika emang kalau semisal pasanganku nggak bisa bahasa Inggris, kalau pasanganku yang dulu bisa, beberapa ada yang bisa, bahkan ada yang fluence banget. Dalam artian Berarti banyak nih. nggak, maksudnya yang beberapa, cuma dua doang. Nah, terus maksudnya kayak kalau emang ini loh, salah satu komunikasi yang aku maksud tuh gini, aku bisa bahasa Inggris ya walaupun nggak fluence banget. Cuman ketika aku lagi ngobrol atau ngomongin bahasa Inggris gitu Heeh, kan, heeh. aku paling nggak suka ketika ada orang bilang, alah apa sih ngomong bahasa Inggris, udah bahasa Indonesia aja, atau nah itu yang menurutku komunikasi nggak nyambung. Kalau emang kamu nggak suka bahasa Inggris, kalau emang kamu nggak mau ngobrol tentang itu, ya udah terima aja. Karena gini, ini adalah poin plusku, aku bisa bahasa Inggris. Heeh, heeh. Dan dia atau cewek yang lagi deket sama aku ngejudge kayak, alah ngapa sih ngomong bahasa Inggris, alah apa sih Mm-mm. ngomong bahasa alien. Secara sadar tidak sadar dia berarti menjatuhkan aku secara, itu Heeh, poinku, heeh, poin heeh. positifku. Kenapa kamu kayak gitu? Dan ada satu hal lagi yang kayak kamu tahu kan, aku sebagai magician, aku paling nggak suka ketika ada orang yang dia nggak bisa sulap, Heeh, tapi heeh, aku nunjukinnya juga udah free di depan dia, tapi heeh. dia nggak menghargai. Kamu menghargai ya? Karena ada, jadi kayak aku mainan kartu, Heeh, aku cuman bikin story gitu loh, aku nggak main di depan cewek ya, ada heeh. cewek, aku nggak main di depan dia, Aduh, keceplosan. aku nggak main di depan dia, aku main di story. Heeh. Story kan untuk semua dong, Semua orang ya? semua orang tahu dong. Dia tuh kayak ngerespon kayak bilang, ya elah story sulap-sulapan mulu, nggak bosen apa? Ya so what gitu. Ini hidupku. Kenapa kamu langsung ngejudge? Nggak bosan apa main sulap-sulap terus? Ya emang kalau emang kamu nggak suka bisa nge-mute itu. Kamu nggak bisa. Heeh. Nah di sini komunikasi dalam artiku mas tuh dia nggak bisa menempatin. Oh ini tuh hidupnya Sam. Oh ini tuh Menerima ya? menerima kembali ke tadi ego masing-masing. Jadi nggak bisa dong memaksain. Sam kamu kalau jalan sama aku nggak boleh bawa kartu ya. Kamu nggak boleh main kartu ya. Udah nggak boleh magician lagi Nah gitu jatuhnya misalnya. kan jadi kayak dia terlepas dari ngatur aku, Heeh. tapi dia nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa negosiasi, nggak Nggak bisa bisa kompromi. kompromi. Heeh. Iya, jadi kayak emang ibaratnya dia nggak suka ya bilang, karena yang ya elah dulu lagi, ini judulnya apa sih, bahas mantan. Nggak yang dulu lagi, kayak bilang gitu. Jangan yang dulu bisa nerima, kayak ngomong. Jadi kayak aku tahu kamu cinta banget sama sulap, aku juga suka ngeliat kamu sulap, tapi yang aku nggak suka tuh kalau kamu main sama sulap pasti banyak cewek yang habis itu tuh kagum sama kamu, itu yang bikin aku cemburu. Dia Heeh. ngomong, jadi aku Iya. bisa mengurangi intensitasku main sama cewek. Heeh. Tapi beberapa orang-orang yang gampang deket sama aku itu kayak tadi ngejudge, terus kayak lah elah main sulap mulu, ah itu paling gini, ah itu paling, ya udah. Hal-hal yang itu bahkan bikin aku, ada satu cerita, satu Gimana gimana? cewek waktu bener-bener deket sama aku, dia udah bener-bener, kalau aku ngomong sih ya
bukan aku pede tapi kenyataannya dia udah kayak suka banget sama aku. Heeh. Yang tiap malam telepon tuh dia dulu, yang tiap kadang nge-VC dia dulu, Heeh. kadang kalau dia pergi segala macem ya. Even aku tuh sampai satu kali waktu itu pergi bener-bener nggak ngeluarin uang, jadi Heeh. dia jemput aku, dia yang ngurus ibaratnya mau beli makan segala macem. Heeh. Dia karena waktu itu memang aku nggak ada pikiran buat deket sama dia, jadi aku nggak ada usaha untuk iya waktu itu mentok paling beli makan aku, cuman aku nggak terus yang pengen apa dia turutin tuh nggak, aku juga bodo amat waktu itu. Jadi udah bener-bener kayak kelihatan banget lah orang awam pun tahu dia suka sama kamu nih. Heeh. Ada waktu itu aku lagi di KFC sama dia, terus aku ngeluarin kartu dong, aku mau show off aku bisa main permainan baru, waktu itu main sulap baru Iya, dengan iya, iya, kartu. iya, iya. Aku sodorin kartu ke dia, ambil satu gitu dong. Terus dia gini bilang, apa sih? Enggak main sulap gitu kan. Terus dia ambil kartu tuh, ambil kartu dengan yang datar banget, yang nggak ada gimana-gimana, ambil kartu, jadi dilihat sekilas, oke udah hafal, cuman ngangguk, Mm-mm. masukin ke tengah, terus aku minta dia untuk acak kartunya segala macam, terus aku bilang, masih kan kartunya? Apa ya, lupa aku, sambil ketawa, dalam artian ketawanya kayak nyepelin banget, lupa aku. Oh ya udah kalau lupa, ntar aja gampang, aku juga lupa permainannya. Di situ aku udah bener-bener, aku nggak suka secara apa ya, respectnya dia nggak ada pada aku. Jadi kayak, Mm-mm. oh iya deh, aku juga lupa nih triknya gimana ya tadi. Udahlah, tar aja deh, biar aku lupa. Terus dia juga nggak ada respon yang gimana. Terus dia cuma kayak bilang, oh ya udah kalau gitu. Nggak ada kayak, masa gitu aja lupa atau gimana nggak. Tapi kayak, oh ya udah. Terus mana sih makanannya belum datang. Terus aku kayak, apa sih nih? Kak, nggak jelas banget. Terus aku udah kantongin tuh kartu ke sakuku, terus aku mainin handphone. Terus dia ngobrol-ngobrol ini itu, cuman aku iyain aja. Terus rencana itu waktu itu dia ngajakin nonton. Terus aku bilang, sorry nggak bisa nih, malah temanku mau ke kosku, ada acara buat kampus gitu kan, padahal nggak ada siapa-siapa. Cuman emang waktu itu aku nge-WA temanku buat nelpon aku. Mm-mm. Pon, kamu telepon aku. Terus dia telepon aku, terus aku angkat, dan di depan dia aku sok-sok ngobrol, bentar-bentar kok abis ini balik. Sok-sok urgent aja, terus udah balik. Dan dari situ aku udah bener-bener dia ngontak. Awalnya aku balasnya panjang, dalam arti bukan panjang sih, lama. Mm-mm. Terus lama-lama aku males, dan sampai akhirnya nggak bales. Ya dari situ pasti respon komunikatifnya orang itu jelek banget karena dia nggak bisa menghargai orang. Itu yang paling ya nggak bisa aku terima sih. Ya, yang paling berarti yang paling ini ya, yang paling penting buat Sam Kamela itu adalah wanita yang bisa menghargai entah itu pekerjaan, hobinya gitulah ya, Saling menghargai lah saling apapun itu. menghargai gitu ya. Itu sih. Jadi hal simpel itu kadang ya ibaratnya kalau kamu pengen dihargai, kenapa kamu nggak menghargai dulu? Mm-mm. Ya gitu aja sih. Oke nih, jadi kan oh ya kembali lagi tadi sempat ngobrol-ngobrol soal itu ya pengalamannya juga. Jadi kalau misalnya nih ya, Sam itu dihadapkan gini, kamu mau nggak sih, misalnya kemarin kan juga ada episode di mana Hmm. tentang ini ya, tentang ta'aruf, rasa terus pranikah juga. Nah, Hmm. misalnya karena Sam ini udah males kenal ya dengan apa ya, dengan konsep kita pacaran yang mendekati dulu yang PDKT dan sebagainya walaupun emang buat Sam itu sangat mudah ya. Ya nggak ada yang bercanda itu. Buat Sam itu ya gampang lah istilahnya seperti itu. Eh, Kenapa nggak ikut kayak temen yang kemarin juga kan teman kita juga ada yang nikah itu pakai ta'aruf atau gimana itu ceritanya? Yes. Apakah Sam Kamelo ini akan ikuti jejak teman-teman atau gimana soal ta'aruf gitu? Iya. Mungkin gini, mungkin apa kita perumumin lagi ya. Mungkin konsep ta'aruf itu bukan berarti yang kayak misalnya ada ini nih, ada apa, ada ustadznya atau gimana, tapi misalnya kamu suka sama orang nih ya, Heeh. sama orang ya udah ayo dilamar dan Langsung langsung serius langsung ya. serius gitu. Gimana? Iya, oke, mungkin disclaimer juga mungkin buat yang belum tahu tentang apa tadi ta'aruf bisa dengerin podcast yang kemarin berarti ya tentang ta'aruf itu ya. Tentang ta'aruf ya kemarin. Nah, kalau aku pribadi sih ya oke. Kalau bener-bener yang namanya udah jatuh cinta kan kita nggak tahu ya kliknya kapan. Kliknya Dan kapan dan sama siapa ya gitu dengan ya. hal apa itu juga kita nggak tahu. Jadi kalau emang ada dan entah dalam waktu apa kondisi apapun mungkin aku lagi main sama orang tua terus dikenalin seseorang atau aku lagi sama teman terus dikenalin sama orang atau keluarga siapapun itu dengan kondisi apapun dan tiba-tiba aku klik sama orang Heeh. dan nggak tahu gimana ceritanya dan orang yang kenalin aku juga bilang dia kayaknya suka sama kamu ya
sesimpel itu oke aku. Oke ya, berarti Nah, emang maksudnya semakin kita ke sini juga konsep seperti itu malah menguntungkan buat iya. kita gitu loh Jadi ya. nggak kelamaan. Ya kadang itu kalau menurutku gitu, ketika aku suka nih sama si Ani kayaknya menarik nih, tapi aku baru mendem, tapi tiba-tiba temanku atau keluargaku bilang, "Dek, mau nggak atau saya mau nggak kamu sama dia? Kayaknya dia suka sama kamu." Udah tinggal Aku iya. Kan mami iya. iya. Kapan gitu udah lagi. Tinggal ayo kita datang ke sana pakai baju batik gitu. Nah, gitu paling. Oh, gitulah ya. Jadi aku nggak menolak dengan hal-hal kayak gitu. Aku sih fan-fan aja as long as itu baik buat aku dan menurutku it's okay ya nggak masalah. Iya, iya. Tapi kesimpulannya gini berarti ya, Pak ya. Eh Sam Camelo. Jadi apa ya? Perkara mendapatkan cewek itu mudah, Mhm. tapi mendapatkan jodoh itu beda lagi. Ya, beda lagi. Karena ibaratnya satu hal yang simpel sih. Kita mendapatkan cewek itu ibaratnya dapetin temen kali ya. Ha, ha, ha. Gampang sih kalau buat aku tuh dapetin temen tuh gampang. Karena cewek di pacaran atau kita cewek pacaran itu kan kita cuma main ke teman. Iya. Cuma ya emang ada benefitnya dikit sih. Iya. Harusnya Tapi kan berjajanin, iya, nonton. nonton dan lain sebagainya. Tapi kan intilahnya itu masih teman gitu loh. Iya, cuman kayak gitu sih. Mungkin karena prosesnya dia juga belum terikat secara resmi gitu kan. Iya, Jadi dia bisa kapanpun lepas, kapanpun dia mau gonta-ganti pun ya. belum masuk ke database Mm-mm. pendudukan ya. Iya gitu. Aduh. Aduh. Terus loh, Apa nih? ya berarti ini dong apa namanya soal apa ya teman itu kan beda ya. Pacar itu kan dapatin pacar itu bisa mudah, tapi dapatin jodoh itu juga susah gitu loh. Jadi kapan kita tahu jodoh kita itu di mana dan sama siapa gitu kan? eh, even seorang Sam Camelo ya, master cewek pun juga kalau ditanya kamu jodohnya akan ketemu kapan, kamu juga nggak akan tahu. Bodo Gitu. amat gak tahu. Tapi kayaknya gini sih, hal yang paling simpel, semakin banyak kita punya relasi, semakin banyak kita punya teman, baik itu cowok atau cewek, itu salah satu jalan juga sih Iya iya menurutku. benar setuju sih. Jadi karena kalau semisal ibaratnya kita sekarang tahu lah, kalian pasti ada aplikasi Tantan, Tinder. Dan fun fact aja ini Ardi udah pernah pakai. Iya, bodo amat. Aduh, kok Gitu. aku yang diserang ya? Sekarang mau gantian. Nah, jadi walaupun ada kayak gitu, sometimes kita kayak pas berpikiran paling cuma seru-seruan. Tapi ketika punya relasi banyak, teman-teman channel-channel banyak, kadang kita mungkin bisa nemuin jodoh dari situ. Gitu Misalnya sih. dikenalin sama Bisa ditemenin teman atau bagaimana sama teman terus tiba-tiba temennya yang lainnya datang tanpa disengaja ngobrol atau gimana. Menurutku itu oke sih. Jadi begitu sih. Karena ya Allah ini ngobrolin yang mantanku kayak gitu semua sih. Dua tuh ya itu, satu aku tahu dari sepupuku, satu dari teman kuliahku. Mm. Begitu. Berarti besok sama siapa lo kira-kira cocok? Iya, Dari mungkin mana? ya mungkin nanti Ardi bisa ngenalin Iya, saya iya. dengan seseorang. Janda tuh. mau di guru. Janda nggak apa-apa, yang penting kaya raya. Oke. Berarti apa ya? Berarti usaha kita itu apa? Palingnya berdoa ya. Berdoa sama usaha memperbanyak relasi dan sebagainya. Karena apa ya? Karena bedanya ketika kita mendekati cewek itu cuma pengen pacaran sama kita serius mau menikah itu bedanya jauh banget ya. Jauh banget. Jadi kalau kita konklusikan, kesimpulkan ya dari pertanyaan yang tadi awal ya, kapan sih dan bagaimana kita mendapat jodoh ya? Nggak tahu. Caranya itu kan macam-macam kan, jalannya macam-macam gitu loh. Mungkin kita bisa mencoba semua jalan gitu lah. Siapa tahu salah satu jalannya cocok gitu lah ya. Dan banyakin berdoa juga ya. Berarti emang itulah ya. Selain kemarin kita ngobrolin soal persiapan materi kita, materi baik itu ilmu pengetahuan dari umum dan dari agama untuk pranikahnya, kita juga harus usaha ya. Usaha ya, enggak cuma kita simpel ini sih, Pak. Kalau aku bilang gini, jodoh di tangan Tuhan. Kita setuju dong. Setuju. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau ngambil, apa Tuhan langsung lempar jodoh kita? Sakit dong jodoh kita dilempar ya kan. Jadi ya kita mendekatinya itu mengambilnya dengan cara usaha bagaimana tadi, entah itu banyak relasi atau banyak teman atau mungkin ikut ke acara apa yang kemarin nih, yang nikah itu ya kemarin gitu. Ya gitu-gitu deh. Jadi usaha kita banyak, bagaimana kita mau ngambil jodoh di tangan Tuhan itu gitu.
Iya. Oke, teh kita setujukan apa? Satu kalimat nih buat menutup podcast malam hari ini. Ya. Karena kita syutingnya apa recordnya malam-malam ya. Apa nih? Misalnya kita boleh apa? Coba saya pingin Aduh. pingin 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 apa? Pingin dengar pujangganya Iya lah. Sam Camelo. Oke, dua kali ya, Pak. Iya Jangan satu dua. dong. Saya Iya, suka dua, Pak. iya dua. Ya, Dua. kayak itu. Dari yang tadi saya bilang di awal, Ha, ha, ha. kita bisa sakit hati sesakit-sakitnya. Kita Ha, ha. nggak bisa ngelupain mantan, kita nggak bisa ngelupain rasa sakit dari mantan kita. Tapi kita bisa berubah, bisa sembuh ketika ada orang yang datang dengan obat, dengan hal yang menspesialkan kita. Jadi ketika ada orang baru yang lebih spesial dari yang dulu, kita akan berubah, kita akan jadi lebih baik gitu. Terus bagaimana kita akan menemukan pasangan kita? Ya dengan berbagai cara hal. Kita bisa dekat dengan teman-teman kita bisa banyak relasi. Karena jodoh ditahan Tuhan dan kita harus mengambilnya seperti itu. Iya. Bagus sekali untuk penutupnya Sam Camelo. Saya kira podcast kita sampai di sini dulu. Jangan lupa nonton atau play lagi ya. Play kemarin-kemarin juga yang belum sempat nyontok, belum sempat ngeplay. Silakan didengerin soal pranikah juga, dan juga kemarin juga ada tentang kesehatan juga dari salah satu tenaga kesehatan ya, kenalan bahwa pokoknya yang di podcast formasi ini itu banyak orang-orang yang hebat ya, banyak orang-orang yang tidak kalah seru dengan yang podcastnya Om Deddy mungkin. Mungkin ada Om Deddy bisa panggil Ardi. Oh iya, nanti bisa kita calling ya. Kok kita yang calling kan? Harus mereka dong. Iya, kami calling ya. Oke, seperti itu. Subscribe kalau ya, follow di Spotify atau di platform-platform lainnya, dan sampai jumpa.